Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Saya Pusanti akan menyampaikan tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen dengan judul makalah Perlindungan Pasien COVID-19 di bawah umur sesuai pasal 1320 dalam pelayanan kesehatan. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas makalah saya dengan mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen dengan judul makalah Perlindungan Pasien COVID-19 di bawah umur sesuai pasal 1320 dalam pelayanan kesehatan. Virus corona COVID-19 diklaim lebih mematikan pada kelompok usia 50 tahun ke atas. Namun faktanya di lapangan, kelompok usia muda bahkan anak-anak tak luput dari virus ini. Kematian anak akibat virus corona di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN. Satu hal yang patut diperhatikan, sebuah penelitian baru menemukan bahwa kelompok usia anak tertentu lebih rentan terhadap virus corona ketimbang kelompok usia lainnya. Sejak Maret tahun 2020, lebih dari 277.000 kasus COVID yang terkonfirmasi telah dilaporkan pada anak usia di sekolah 5-17 tahun. Dan ketika CDC mengumpulkan data dari Mei hingga September, mereka menemukan bahwa jumlah rata-rata anak usia 12-17 tahun yang terinfeksi COVID setiap minggu. Angkanya 2 kali lipat ketimbang anak-anak muda, anak-anak usia 5-11 tahun. Menurut para peneliti, data tersebut menunjukkan bahwa orang muda mungkin memainkan peran yang semakin penting dalam penularan di sebuah komunitas. Hal ini didukung oleh studi JAMA Pediatri pada 25 September tahun 2020, di mana para peneliti meninjau beberapa studi di seluruh dunia dan menyimpulkan bahwa anak-anak yang lebih kecil kemungkinan terinfeksi COVID-19 setengah dari orang dewasa. Mereka juga menemukan bahwa anak-anak berusia di atas 14 tahun sama mungkinnya dengan orang dewasa untuk tertular COVID-19. Jika anak ditemani oleh salah satu keluarganya, maka ada kemungkinan akan ikut terinfeksi virus corona. Kalau orang tua menunggui anaknya berada di ruangan yang sama, pasti risiko tertular. Kalau misalnya ibunya jalan-jalan saat menunggu anaknya, pasti akan menularkan ke orang lain termasuk petugas medis. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Permulaan penelitian diawali dengan teori ke sebuah data dan memutuskan suatu kesimpulan berupa penolakan atau penerimaan teori yang sudah ada dan sebagai landasan untuk menjelaskan, dan sesi terakhir mengungkapkan simpulan dengan teori dalam karyanya. Siono berpendapat penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasarkan pada filsafat post-teori positif yang dipakai untuk memahami situasi sebuah objek alami. Peneliti merupakan kunci utama dalam metode ini, maka metode menghimpun informasi memakan regulasi, sementara dalam menganalisa data menggunakan induktif kualitatif. Pada kesimpulannya peneliti lebih memfokuskan pada pemanfaatan daripada generalisasi. Latar belakang. Pasien wajib dilindungi karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar, dan adalah hak asasi manusia. Definisi yuridis pasien pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yakni setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung di rumah sakit. Hak pasien dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan dan terkait data pribadi pasien, yakni dalam pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi. Negara wajib hadir untuk memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa diskriminasi. Bukti-bukti dari wabah penyakit menular di masa lalu menunjukkan bahwa risiko perlindungan anak yang sudah ada menjadi semakin besar dan bermunculan pula risiko-risiko baru sebagai akibat dari wabah itu sendiri maupun dampak sosial ekonomi dari tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian. Sebagian anak semakin meningkat resikonya dalam situasi ini, terutama anak tanpa pengasuhan orang tua atau keluarga, anak yang berisiko terpisah dari keluarganya, anak yang ada dalam pengasuhan alternatif, dan anak yang baru saja keluar dari pengasuhan alternatif. Gangguan disebabkan oleh COVID-19 dan tindakan karantina terkait telah berdampak terhadap anak, keluarga, dan lingkungan yang lebih luas. Tanggap darurat telah menutup sebagian layanan umum dan membebani layanan lainnya yang seringkali sudah melampaui kapasitasnya. Lingkungan keluarga yang ditandai oleh kemiskinan atau bersumber daya terbatas akan memikul seluruh beban tindakan yang digunakan untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19, seperti pembatasan pergerakan, penutupan sekolah, akses ke layanan dan dukungan sosial, kelaparan dan isolasi sosial. Lingkungan rumah yang tingkat stresnya tinggi akan memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta konflik keluarga, kekerasan dan pergolakan sipil. Jumlah anak yang berisiko terpisah dan membutuhkan pengasuhan alternatif akan diduga akan meningkat, baik selama berlangsungnya krisis di mana tindakan karantina dapat membuat anak terpisah dari keluarganya, maupun dampak sosial ekonomi jangka panjang dari krisis COVID-19 atas kapasitas keluarga dalam mengasuh. Sejalan dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka anak berhak atas perlindungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang berdampak pada hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 1, anak adalah orang yang usianya belum menginjak 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada saat pandemi COVID-19, terdapat tata perilaku yang boleh dilakukan saat bekerja dengan anak, yakni tekun dan sabar, berperilaku menyenangkan saat bekerja dengan anak, hormati dan hargai pandangan anak untuk yang terbaik bagi anak. Identitas anak dalam pemantauan, pasien anak dalam pengawasan dan anak positif COVID-19. Identitas anak dalam pemantauan, pasien anak dalam pengawasan dan anak positif COVID-19 harus dirahasiakan. Pada budaya lokal harus berpakaian, berkomunikasi, dan perilaku sopan sesuai norma yang berlaku. Anak yang sedang ada pada pemulihan psikologi dan kebutuhan lain, kebutuhan dasar lainnya mesti didukung. Martabat dan harga diri anak harus dihormati terhadap kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Terjadi suatu perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak di mana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 320 KUHP Perdata, antara lain adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perikatan suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal. Terpenuhnya 4 syarat sahnya suatu perjanjian
suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang telah disebutkan di atas yaitu cakap hukum. Cakap hukum yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan perbuatan hukum, maka ia dapat dikenakan tindakan hukum tertentu terhadap dirinya. Syarat seorang dikatakan cakap hukum adalah satunya bahwa ia telah dewasa. Dewasa di sini dilihat dari adanya batasan umur yang ditentukan oleh masing-masing disiplin hukum. Tidak dipenuhi syarat kecakapan hukum, maka akan berakibat bahwa perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Sehingga perjanjian dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Tetapi apabila para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan, maka perjanjian tersebut masih dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh. Seluruh dunia sedang menghadapi berbagai macam tantangan terkait dengan pandemi COVID-19. Tetapi risiko terkait keselamatan dan kesejahteraan anak-anak sebagai salah satu kelompok yang paling rentan menjadi jauh lebih tinggi dan intensif dalam keadaan darurat kesehatan. Fenomena yang berskala besar ditambah dengan rasa takut terhadap hal-hal yang berkaitan serta kondisi penuh ketidakpastian dapat berdampak buruk pada lingkungan yang ramah anak-anak, di mana anak-anak sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka menghadapi perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun isu-isu kesehatan umum tetap menjadi salah satu risiko utama untuk anak-anak, tantangan yang lain terkait perlindungan anak dapat diperburuk oleh krisis tersebut, dan setiap kebutuhan yang diambil oleh pemerintah memiliki potensi untuk menambah risiko dan dampak pada anak-anak. Pemerintah dan pembuat keputusan lain memegang peran kunci di dalam perlindungan anak selama pandemi COVID-19 berlangsung, khusus dalam memfasilitasi, mengawasi, dan mempromosikan kepentingan terbaik untuk anak-anak. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul Perlindungan Pasien COVID-19 di bawah umur sesuai pasal 1320 dalam pelayanan kesehatan. Perumasan masalah, di sini penulis mengangkat masalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien COVID-19 di bawah umur menurut pasal 1320 KUHP Perdata. Metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu atau sosiologi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Yang dalam penelitian ini berupa hasil wawancara. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi di lingkungan masyarakat di mana masih banyaknya anak di bawah umur yang diisolasi sendiri tanpa pendamping dan orang tua. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara kepada beberapa anak di bawah umur. Analisis data yang digunakan adalah menganalisis data kualitatif guna memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam karyanya, Sugono berpendapat berdasarkan pada filsafat post teori positif yang dipakai untuk memahami situasi sebagai objek alami, peneliti merupakan kunci utama dalam metode ini. Hasil dan penelitian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien pasal 1 angka 2, bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Berdasarkan pasal 30 KUHP Perdata, terdapat beberapa syarat sahnya perjanjian. Syarat tersebut sebagai berikut. Kecakapan seorang dikatakan cakap hukum apabila orang tersebut sudah dewasa dan
sehat pikirannya. Sedangkan di Indonesia, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan usia minimal seorang anak dianggap sudah dewasa atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum antara lain, Pasal 330 KUHP Perdata, orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, atau seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah. Kedua, Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedewasaan seseorang ditentukan bahwa seseorang berada dalam kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 ayat 1, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Selama anak tersebut tidak cacat fisik dan mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan. Ukuran kedewasaan pada seorang sangat relatif, karena tergantung dari perspektif undang-undang yang mengatur dan perbuatan hukum yang dilakukan tersebut. Disebutkan pula dalam KUH Perdata, Pasal 1330 mengenai pihak yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, antara lain, orang-orang yang belum dewasa hanya dapat melakukan hak dan kewajiban dengan perantara orang tua dan walinya. Orang yang berada di bawah pengampunan menurut Pasal 433 KUH Perdata adalah orang yang dungu, gila, atau mengalami gangguan jiwa, kejiwaan, serta boros dan pemabuk. 3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu atau pengecualian. Namun diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketidakmampuan perempuan atau istri untuk melakukan perbuatan hukum dihapus meskipun ketentuan tersebut bersifat khusus. Namun sewajar dengan KUH Perdata, maka saat ini perempuan dalam perkawinan atau seorang istri dianggap telah cakap melakukan perbuatan hukum. Kerentanan yang dialami anak-anak tidak hanya dari sisi ekonomi saja. Kondisi orang tua yang terpapar COVID-19 dan harus isolasi mandiri juga menyebabkan anak kehilangan pengasuhannya. Pandemi ini juga menyebabkan risiko anak meningkat 5 hingga 7 anak terpaksa bekerja. Tidak hanya itu, 400 sampai 500 ribu anak usia 10 sampai 17 tahun berisiko menikah dini karena orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan selama pandemi. Risiko peruntukan daring atau cyberbullying pun banyak dialami anak-anak, mengingat 43% orang tua belum melakukan perlindungan bagi anaknya. Pandemi COVID-19 juga menghambat pemenuhan hak kesehatan karena sebagai balita tidak mendapat imunisasi semasa pandemi ini. Akibat ketakutan orang tua untuk membawa anak ke layanan kesehatan, kasus kekerasan baik fisik maupun psikologi juga meningkat akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pasalnya PSBB menyebabkan semua anak harus belajar di rumah. Padahal tidak semua keluarga siap untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di rumah. Saya berbicara pada seorang dokter anak, sebut saja Sultan, yang telah menangani 30-40 anak PDP dan 4 orang positif COVID-19. Selama pandemi ia berkata gejala corona kepada anak memang sedikit berbeda dari orang tua. Biasa saja lebih ringan, misalnya diare tanpa demam yang banyak saya tangani. Memang tanpa gejala ada yang datang anaknya sudah kejang-kejang, jadi kami juga lebih sulit menanganinya. Kebanyakan menular pada anak yang sulit dilacak, meski mereka cenderung subjek pasif ketimbang orang tua dan orang dewasa lain. Banyak yang memang tertular dari orang tua dan pengasuhnya, tapi ada juga anak yang positif, tapi orang tuanya negatif waktu dites.
Swab ke anak juga nggak gampang kalau rewel atau kesakitan. Bisa 2 atau 3 kali. Belum lagi kalau di bawah 10 tahun biasanya perlu didampingi orang tua untuk diisolasi. Nggak mungkin dia mau isolasi sendiri di kamar. Banyaknya anak-anak Indonesia tertular corona meski mereka tidak pernah keluar rumah, meski interaksi dengan orang dewasa yang mobilitas cukup tinggi, misalnya orang tuanya sendiri. Dari kesimpulan makalah saya yang saya terangkan di atas, menarik kesimpulan, 1. Perlindungan pasien COVID-19 di bawah umur sesuai pasal 1320 dalam pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian. Subjek tersebut harus dicakap hukum. Dalam pelayanan COVID-19, apabila anak di bawah umur terinfeksi COVID-19, maka anak tersebut harus diisolasi tanpa didampingi oleh orang tua. Sebab apabila orang tuanya menunggu si anak di rumah sakit, ditakutkan orang tua akan membuat tali rantai COVID makin berkembang. Yang kedua, di satu sisi anak-anak menghadapi kendala dalam mengatasi kecemasan yang timbul akibat pemberitaan seputar pandemi COVID-19. Orang tua maupun pengasuh lainnya kurang mampu membantu anak yang mengalami masalah tersebut. Tanpa penanganan yang tepat, kecemasan tersebut dapat menyebabkan problem mental serius di kemudian hari. Selain itu, ruang yang aman juga kian terbatas bagi orang tua dan anak. Semakin terbatas pilihan untuk menjaga jarak aman untuk diam di rumah atau menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih, maka semakin tinggi pula kondisi kerentanan seseorang. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.